Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kita saat ini akan membahas tentang masalah zakat padi atau zakat. Para pemirsa sekalian, padi yang merupakan bahan baku dari beras merupakan makanan pokok dari orang Indonesia. Karena merupakan makanan pokok dari orang Indonesia, maka pada padi berlaku yang namanya zakat. Zakatnya ini masuk dalam kelompok zakat zuru. Para pemirsa sekalian, di mana saja Anda berada, kalau kita lihat wujudnya padi itu modelnya semacam ini. Coba nih, dekatkan sini. Nah, padi modelnya semacam ini. Ada kulit, kemudian di dalamnya ada butiran beras. Nah, ada kulit dan ada butiran beras. Yang sering jadi bahan pertanyaan, dari masyarakat itu adalah apakah padi ini dikeluarkan zakatnya dalam bentuk wujud gabah seperti ini, ataukah dikeluarkan zakatnya dalam bentuk beras? Ini yang sering ditanyakan oleh sejumlah pihak. Untuk itu nisabnya pun juga begitu. Karena dalam zakat zuru itu selalu berkaitan dengan masalah nisab. Jadi nisabnya padi itu berapa? Nisabnya kalau dalam bentuk beras juga berapa? Nah, di sini ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan pertama adalah memandang bahwasannya nisab itu ditentukan berdasarkan beras. Tapi ada juga pandangan bahwasanya nisabnya gabah atau nisabnya padi itu ditentukan berdasarkan gabah. Padahal dalam hadis itu disebutkan laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqatun. Tidak ada kewajiban zakat untuk padi atau untuk hasil tanaman yang kurang dari 5 ausuk. Jadi 5 ausuk ini adalah batasan satu nisab. Nah, untuk itu padi ini nisabnya berdasarkan dari apa? Apakah dalam bentuk beras yang untuk memenuhi khamsati ausuk tadi, apakah dalam bentuk beras ataukah dalam bentuk padi yang masih ada kulitnya semacam ini tadi? Apakah masih dalam bentuk padi? Di sini pandangan ulama itu ada yang memilah. Yang pertama, pandangan ulama kontemporer sekarang ini, dan ini kelihatannya banyak sekali terdapat di dalam daftar-daftar yang tersebar di beberapa media yang mengatakan bahwasanya nisabnya padi itu sekitar 750 kiloan atau kurang lebihnya segitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu sudah dalam bentuk gabah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya itu bukan dalam bentuk gabah 5 ausuk itu. Nah, terus kemudian kita pakai pedoman yang mana untuk kalangan Syafi'iyah? Untuk kalangan Syafi'iyah kita pakai pedoman dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan di sana bahwasannya untuk orang Indonesia, karena makanan pokoknya itu adalah berupa beras. Bahan makanan pokoknya adalah berupa beras, yang berarti bahwa padi yang sudah hilang kulitnya berupa beras. Jadi padi yang sudah hilang kulitnya. Kalau begitu, karena berupa beras atau padi yang sudah hilang kulitnya tadi itu, maka khamsati ausuk itu dihitung berdasarkan beras. Jadi tidak berdasarkan gabah semacam ini. Jadi kalau misalkan berdasarkan gabah, maka cara menghitungnya adalah kira-kira kalau dalam sekian gabah itu menghasilkan khamsati ausuk, ada berapa ton. Jadi gitu. Jadi bisa jadi bahwasanya untuk beras yang sudah memenuhi khamsati ausuk itu sekitar
sekitar 750 kilo beras, sudah berupa produk beras, itu wajib dikeluarkan 10% atau 5%, bergantung pada jenis pengairannya. Ya. Tapi ada berdasarkan dari situ, kira-kira gabah yang menghasilkan 750 kg beras itu kira-kira hasilnya atau kira-kira beratnya berapa. Dalam hal ini ada beberapa kalangan pentahkik atau ahli tahkik dalam mazhab Syafi'i, mereka menyatakan bahwasanya untuk kalau misalkan dalam bentuk gabah, maka gabahnya itu beratnya lebih dari 1 ton 3 kuintal. Tapi kalau dalam bentuk objek beras, maka satu nisabnya beras itu adalah sekitar 750 kg dengan perkiraan satu sok adalah 2,5 kilogram. Demikianlah kemudian yang berlaku di Indonesia untuk jenis zakat zuru yang dengan objek padi, zakatnya itu bisa disampaikan melalui dua. Yang pertama bisa melalui dalam bentuk beras dengan nisab sekitar 750 kg dengan asumsi satu soknya adalah 2,5 kilogram. Tapi ada juga, jadi bisa juga disampaikan dalam bentuk gabah, karena beras dan gabah ini sama-sama bisa disimpan. Jadi karena syaratnya zakat untuk yang berlaku pada jenis bahan makanan itu syaratnya adalah bahan makanan itu bisa disampaikan, bisa dalam bentuk disimpan, barang yang siap disimpan. Barang yang siap disimpan itu ada dua, beras atau padi. Nah, kalau dalam bentuk beras seperti tadi, dalam bentuk padi maka beratnya ada sekitar 1 ton 3 kuintal lebih sekian-sekian. Demikian, semoga video singkat ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.